1, Gedung Rawat Jalan lantai 2, RSUD Sionegoro Wonosobo Barat, Wonosobo. Sobat Sehat Sionegoro, kita lanjutkan perbincangan kita tentang HIV/AIDS ya. Kali ini mungkin saya yang menjelaskan ya tentang stadium WHO stadium 1 ya. Stadium 1 jika ada penderita sudah mulai ada gejala yang ringan sebetulnya, tapi biasanya pada fase ini mereka belum mencari pertolongan ke dokter ya, karena gejalanya juga belum banyak. Kemudian bisa timbul itu ya benjolan kecil-kecil di sekitar leher. Biasanya kita menemukan banyak kasus ini pada TBC, pasien TBC. Nah ini pada pasien HIV juga timbul hal yang sama. Jadi kadang dari dokter spesialis bedah itu menduga ini mungkin pembesaran kelenjar getah bening, suspeknya kemungkinannya adalah kuman TBC. Tetapi setelah mungkin di biopsi kemudian dilakukan pemeriksaan patologi anatomi, ternyata hasilnya adalah unspecified gitu. Jadi nggak spesifik, bukan kuman spesifik, jadi kemungkinan virus. Nah itu masih fase 1. Jika mengikuti perjalanan penyakitnya, nanti dia akan jatuh ke fase 2 ya. Jadi WHO stadium 2 itu mulai ada penurunan berat badan kurang dari 10%. Jadi misalnya berat badannya 50, 10%-nya kan 5 kilo, mungkin mulai turun 3 kilo, 2 kilo gitu ya. Dan penderita bisa mempunyai penyakit, orang Jawa bilangnya dampa atau dompo, herpes zoster dalam 5 tahun terakhir. Kemudian bisa juga tuh gejalanya tuh batuk pilek berulang-ulang. Dulu kita pernah punya juga pasien ini anak-anak ya. Setiap sebulan sekali dia ke dokter spesialis anak selama 2 tahun sampai 3 tahun umurnya itu selalu batuk pilek. Ternyata memang daya tahan tubuhnya rendah. Jadi memang anak-anak itu memang sering batuk pilek ya, tapi tidak akan sering ini gitu loh, setiap bulan selalu ke dokter berobat gitu. Kemudian masih di stadium 2 WHO ada manifestasi kulit, jadi ada dermatitis seboroik, prurigo itu gatal-gatal, infeksi jamur kuku, kemudian ada ulkus oral seperti sariawan gitu ya. Dan karena kuman HIV ini menyerang mulai dari luar juga ya. Yang pertama terkena adalah kulit, organ kulit. Jadi biasanya orang dengan HIV yang stadium 2, 3, 4 itu kulitnya tuh nggak ada yang mulus gitu. Selalu ada penyakit kulit yang menyertai. Kulit kering gitu. Ya, kulit kering bisa, panu bisa, kurap bisa gitu ya. Jadi pokoknya kelainan kulit, tapi secara fisik masih sehat. Kemudian kalau tidak diobati ya, perjalanannya karena ini penyakit infeksi, dia akan jatuh ke stadium berikutnya yaitu stadium 3. Gejalanya apa? Berat badannya bisa turun lebih dari 10%, mungkin dari 50 jadi turun 7 kilo, 8 kilo ya. Kemudian ada diare kronik ini. Jadi diare itu sebetulnya mekanisme pertahanan diri ya, karena ada kuman ya. Tapi pada pasien HIV diarenya ini akan selalu berulang-ulang. Diobati sembuh, dia diare lagi, diobati lagi sembuh lagi, diare lagi. Jadi obatnya sebetulnya dengan ARV ya, antiretroviral treatment itu ya. Kemudian ada demam terus. Demamnya tidak harus tinggi sampai 40 derajat 39, kadang cuma ngelembeng aja ya. Orang Jawa bilangnya ngelembeng ya. Sekitar 375, 385 setiap malam. Badannya sering demam. Kemudian ada sariawan, kandidiasis oral. Di mulutnya tuh ada seperti jamur putih-putih, tebal gitu ya. Kemudian ada TBC paru. Jadi mungkin pasien akan datang dengan batuk-batuk. Kalau dicek dahaknya mungkin positif ya. Kemudian ada radang infeksi bakteri berat, pneumonia. Kemudian kalau tetap tidak diobati dengan ARV akan jatuh ke stadium berikutnya, itu stadium 4. Nah, di stadium 4 inilah kita sebut terminalisis sebetulnya. Tetapi kalau bisa diobati dan membaik, dia mungkin bisa turun ke stadium 3 gitu ya. Jadi ada di sini tuh sarkoma Kaposi. Jadi ini kanker kulit pada yang khas ada dijumpai pada pasien HIV. Sebetulnya sarkoma Kaposi ini jarang ada di Indonesia ya, karena ini lebih khas untuk daerah Mediterania ke utara, jadi itu Eropa, Amerika bagian utara itu banyak yang ini. Tapi saya pernah menemui kasusnya satu dulu di
udah lama, udah 7 tahun yang lalu mungkin ya, di Rumah Sakit Islam Wonosobo itu kasusnya. Kemudian ada ensefalopati HIV, yaitu penurunan kesadaran. Kadang-kadang pasien ini datang ke IGD dengan kondisi koma, tidak sadar, usianya masih muda gitu ya. Ketidaksadarannya itu disebabkan oleh ada virus yang membuat masalah di dalam kepalanya itu ya, dia bikin kayak tumor benjolan itu yang menyebabkan kesadaran yang menurun. Kemudian ada lagi kanker terkait HIV, limfoma kita sebut ya, limfoma maligna. Ini pengobatannya dengan kemoterapi. Kemudian ada TBC ekstra paru. Jadi secara tipikal TBC itu di paru ya, karena dia penyebarannya kan lewat droplet spray. Tetapi pada pasien yang lain bisa timbulnya justru di tempat lain, misalnya di TBC tulang, TBC ginjal, TBC usus gitu ya. Dan ini hanya terjadi pada orang yang daya tahan tubuhnya sangat muda. Kemudian ada juga sepsis salmonella non-typhosa. Jadi diagnosis masuk kadang-kadang jadi tipoid ya, tipes. Tapi kok memburuk, kesadaran menurun, kejang, koma sampai itu, dan ternyata HIV positif. Jadi itu bisa sepsis salmonella non-typhosa. Kemudian ada candidiasis esophagus, trachea, dan bronchus. Jadi yang putih-putih di lidah tadi itu tidak hanya di lidah saja, tapi di sepanjang saluran cerna sampai ke kerongkongan, tenggorokan, sampai usus, dan bisa jadi kalau kita cek fesesnya kita bisa ketemu jamur. Ya, candidiasis tadi ya. Kemudian stadium 4 yang lain adalah HIV wasting syndrome. Jadi kurus banget. Makanya itu Mbak Seti jangan kurus banget, nanti dicurigai ya kena TBC. Jadi kalau kurus banget kan kita bisa bedain ya, orang itu memang aslinya kurus atau tadinya gemuk atau menjadi kurus gitu, mengurus. Ini kalau Mas Bro nih kayaknya enggak deh, soalnya enggak. Kamu suka olahraga enggak? Oh nggak suka ya, sukanya nonton orang olahraga ya. Aku tahu tuh kali Jumat tuh. Berat Mas? Berani? Oh dia belum dicek ya, bisa dicek ya. Kemudian ada pneumonia, pneumocystis carinii. Ini kasusnya seperti batuk yang berat sekali, demam tinggi, hingga penurunan kesadarannya. Kemudian ada lagi toxoplasma cerebral. Jadi toxoplasma itu kan penyebarannya dari ini ya, orang-orang yang punya hobi memelihara kucing, anjing, burung, itu bisa penularannya dari situ. Tapi sebetulnya gejalanya tuh tidak berat gitu loh. Beda kalau dia dengan HIV, karena bisa menjadi toxoplasma cerebral, jadi terinfeksi sampai ke otak. Kemudian ada juga sitomegalovirus selain di hati, limpa, limfe. Kemudian ada infeksi herpes simplex lebih dari 1 bulan, ada jamur di seluruh tubuhnya gitu ya, sampai nggak ada bagian kulit yang normal lagi. Kemudian ada toxoplasma cerebral, mycosis endemic disseminata. Nah gitu, jadi stadium berapapun obatnya sama. Iya, yaitu memakai ARV. Dan kita untuk menggunakan ARV ini ada syaratnya ya Mas ya, harus janji dulu soalnya, karena ini kan terus kita ketahui adheran atau tidak, ya, patuh atau enggak. Kalau misalnya kira-kira akan melarikan diri dari pengobatan, nah mendingan gak usah ya. Ya karena kenapa? Satu, ini obat ini gratis ya di seluruh Indonesia, yang di rumah sakit umum daerah rata-rata sudah melayani ini. Karena gratis itu kita itu belinya pakai uang pajak loh. Dari pajak itu mahal karena ini seumur hidup. Kalau memang tidak mau diterapi lebih baik enggak, karena meningkatkan resiko resistensi. Dan jadi kalau dulu kita sering dengar resistensi bakterial, sekarang itu ada juga resistensi viral, dan itu lebih cepat resistennya dibanding bakteri. Kadang bakteri itu menjadi resisten setelah dia dipakai sampai 40 tahun, yaitu dia orang mulai resisten karena penggunaan antibiotik yang sembarangan. Oke, gitu Sobat Sjonegoro, Sobat Sehat Sjonegoro.
perbincangan kita, dan ini sudah hampir finish. Saya menemani Anda sampai jumpa nanti ya di Rabu mendatang. Untuk topik dan temanya mungkin bisa diusulkan ke saya, mungkin pas visi dari teman-teman. Oh, tadi Flamboyan bilang kami stay tune loh. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang udah stay tune ya, teman-teman yang dari Wonosobo ataupun teman-teman saya juga yang udah saya share ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia. Aduh, lebay banget ya. Ya, jadi saya juga mengucapkan ini nih. Terima kasih banget ini buat Pak Direktur nih, karena dulu kayaknya aku usul masalah radio ini nggak serius gitu lah. Ternyata terus disediakan dengan sebegitu. Ini nggak kalah loh sama itu. Apa nih, ada yang nitip lagu ya? Oke, ini teman saya nih, Hendri Susento dari Jambi. Dia pesan Grass Rock. Adakah hasratmu udah disiapin? Oke, udah disiapin. Tapi sebelum saya tutup, saya mau menyetel dulu nih lagu dari pesanan teman saya dulu ya. Nanti Mas Hendri Susento atau Puto nanti lagu yang keduanya. Judulnya Linting Daun. Ini yang nyanyi siapa ya, saya nggak tahu. Tapi pesanan dari Dr. Santi Gunarwati, spesialis anak MKes, yang beliau tugasnya di RSUD Sumedang jauh-jauh. Oke, Dokter Santi, selamat menikmati. Buat Mas Puto juga yang jauh-jauh dari Jambi bersedia mendengarkan siaran kita. Mas Arianto, terima kasih sudah menemani saya di edisi pertama saya ini. Sukses selalu dokter. Iya, jadi aku tuh seperti ini loh. Dulu aku pernah bercita-cita pengen jadi penyiar, terus cita-cita yang terbengkalai gitu loh kalau jadi judul sinetron. Oke, jadi sekarang aku punya media yang bisa menyalurkan ini ya, kita ngembangin otak kanan ya di sini ya. Oke, Mas Dika Baskara atau Mas Bro, karena ada brewoknya guys. Dan Mas Devita Aditya, ini bukan cewek ya Mas ya? Bukan. Kamu apa, cowok jadi-jadian bukan? Enggak ya? Kamu cowok beneran ya? Kalau saya cowok tulen. Kalau Mas Adit ini nggak tahu karena nggak ada kumisnya. Oh gitu ya? Itu. Kamu harus mempunyai pembeda. Harus dibedain kau dan diriku. Jadi harus ada laki-lakinya. Islam orang brengos. Ya gitu Pak, betul Pak. Karena kurang brengos itu perlu dipertanyakan. Iya, oke. Jadi sobat sehat Jonegoro, itulah kegilaan kita kalau lagi di studio. Dan sementara ini kita masih menerima usulan ya, radionya kan bernama apa, tapi aku punya yang nama cantik nih, Voice of Jonegoro, jadi disingkat VOS atau VOS. Tadi dia merek mobil nanti. Dan untuk panggilan listenernya apa ya? Sobat sehat Wonosobo. Sahabat sehat Jonegoro yang Sahabat kita sehat pakai Jonegoro. baru itu dokter. Oke, itu kemudian tagline-nya aku suka yang ini tapi ya, sehat infonya, keren musiknya. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup dengan dua lagu yang terakhir, yaitu Linting Daun dan lagu Grass Rock. Apa tadi? Pokoknya tadi Grass Rock tadi ya. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini saya masukin di YouTube saya ya. Nanti teman-teman yang belum follow, belum subscribe, silakan subscribe. Silakan.